Pemirsa, sebuah pabrik di Jalan Irian, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pagi tadi. Dalam peristiwa ini lebih dari 10 orang karyawan pabrik terluka dan sebagian diantaranya meninggal dunia. Pak, di dalam ada korban, Pak? Kita belum tahu sebenarnya. Belum jelas ya? Dan inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang warga saat kebakaran melahap sebuah bangunan pabrik PT Mandom yang berada di Jalan Irian, Cikarang, Bekasi. Sejumlah karyawan berhamburan keluar saat asap tengah membumbung. Peristiwa ini terjadi pada saat jam kerja berlangsung. Sejumlah karyawan pabrik terluka dan sebagian lainnya tewas. Petugas masih mengidentifikasi berapa jumlah korban yang tewas lantaran masih terdapat karyawan di dalam bangunan yang terbakar. Seorang saksi menuturkan saat Korban luka-luka tadi? Korban luka-luka tadi yang udah dipergi, yang duluan. Ada berapa banyak, Mas? Kalau berapa banyaknya kurang tahu, yang pasti ada banyak gitu, Pak. Gitu. Ya. Berarti ada kemungkinan di dalam ini masih banyak korban ya? Kemungkinan masih ada banyak korban lagi. Kan cuma sekarang kan cuma tinggal ini doang, Pak. Nunggu dingin, ruangan dingin, matang, terus mungkin bisa dideteksi orang korbannya berapa. Kita ke informasi lain, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran yang melanda pabrik kosmetik di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kita bergabung dengan reporter Rahma Safitri di lokasi saat ini. Rahma, bagaimana situasi terkini di sana sejauh ini? Rike, saat ini saya tepat berada di depan dari lokasi pabrik kebakaran, pabrik kosmetik yang terbakar, yaitu PT Mendem yang berada di kawasan industri MM 2100 Cibitung. Dan memang kebakaran sendiri terjadi di bagian belakang dari pabrik kosmetik ini, sehingga berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi di depan wilayah pabrik, tidak terlihat hal-hal yang mencolok, baik itu adanya kerusakan barang, lalu garis polisi maupun puing-puing dari sisa kebakaran yang bisa dilihat dari depan pabrik. Dan bahkan kami tadi sempat menanyakan dengan beberapa warga yang melintasi wilayah pabrik Mendem, dan mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa kemarin sempat terjadi kebakaran di depan ataupun di lingkungan dari pabrik Mendem. Pagi ini hal yang paling mencolok bisa kami perhatikan adalah penjagaan yang bisa dikatakan cukup ketat dari pihak pengamanan pabrik yang berjaga di seputaran lingkungan dari PT Mendem. Tadi kami melihat ada sekitar 10 atau puluhan petugas pengamanan yang berjaga baik di depan, di samping maupun di belakang dari lokasi PT Mendem ini. Dan para petugas pengamanan pun tadi sempat melarang media dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk memasuki wilayah kawasan pabrik. Dan Rika, tadi kami juga sempat berputar ke bagian belakang pabrik, hanya terlihat sejumlah barang yang memang tampak dikeluarkan dari dalam pabrik, namun tidak terlihat lebih jelas apakah ada tanda-tanda terbakar atau tidak dari barang-barang tersebut. Memang hingga saat ini kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, di mana berdasarkan informasi yang diterima awak media hingga saat ini bahwa pihak Polda Metro Jaya akan melakukan olah TKP pada hari ini, namun belum ada informasi rinci pukul berapa olah TKP itu akan dilakukan. Untuk informasi, kemarin kejadian kebakaran sendiri terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Memang di pukul tersebut banyak sekali pekerja yang tengah berada di dalam pabrik. Dugaan sementara, Rike, ledakan ataupun kebakaran ini terjadi karena adanya ledakan gas dari dalam pabrik, dan ini membuat atau mengakibatkan beberapa puluhan pekerjanya mengalami luka dan juga beberapa orang ini meninggal dunia. Info terakhir yang kami dapatkan hingga pagi ini, terdata ada 50 korban yang mengalami luka bakar dengan tingkat sedang hingga berat yang dirawat di beberapa rumah sakit, baik itu ada di RSCM ataupun ada di beberapa rumah sakit yang berada di kawasan Bekasi. Dan hingga saat ini terdata ada 5 orang korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di PT Mendem Cibitung ini. Dan untuk sementara demikian, Rika, yang bisa kami sampaikan, dan kami akan terus mengupdate terkait dengan olah TKP yang akan dilakukan pihak kepolisian rencananya pada hari ini. Rahma Safitri melaporkan langsung dari Cibitung, Jawa Barat. Pemirsa, 20 korban kebakaran pabrik kosmetik di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat ditangani Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Hingga Jumat malam, keluarga belum boleh menjenguk korban.
Keluarga dari 20 korban luka akibat kebakaran pabrik kosmetik Mandom di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat masih menunggu kabar kondisi korban di halaman Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Termasuk Ani yang baru melihat putrinya Rani Setiawati saat diturunkan dari mobil ambulans. Anaknya sebetulnya sempat nengok sih, cuman matanya belum nggak bisa ngelihat karena gimana sih, kaku kali. Kata kakak sih badan semua, badan, tangan, kaki kena sedikit. Warga Semper Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berkisah. Dalam 2 hari terakhir, putrinya yang berusia 20 tahun itu bercerita muncul bau gas menyengat di pabrik Mandom. Cuman memang dia 2 hari, kalau setiap pulang kerja, mama di kerjaan gasnya bau, mama di kerjaan gasnya bau gitu doang. Rencananya setelah ditangani RSCM, beberapa korban akan dirujuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta dan RSPAD. Pasien sudah dikirim dari Bekasi, itu ada 20 pasien, terdiri dari 5 pria dan 15 wanita, usia rata-rata 19 sampai 46 tahun. Lalu luas bakarnya itu sekitar 40 sampai 67%. 52 orang luka bakar akibat ledakan di pabrik PT Mandom. Selain RSCM, korban dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi dan Rumah Sakit Permata Timur 5. Polda Metro Jaya menyebutkan 5 orang tewas. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas di bagian produksi pada Jumat pagi. Hingga Sabtu pagi, Polda belum menggelar olah TKP. Tim Liputan Metro TV. Selamat malam, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebagian korban luka bakar akibat ledakan yang terjadi di pabrik Mandom Bekasi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan Marsyalina Gita dari RSCM Jakarta. Ya, Gita, berapa orang yang dirawat di RSCM dan juga bagaimana kondisi mereka sejauh ini? Ya, hingga malam hari ini total ada 20 korban luka bakar yang dipindahkan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan tadi korban ke-20 tiba pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini seluruh korban tengah dirawat secara intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan hingga saat ini kami masih belum dapat mengetahui seperti apakah khususnya kondisi di dalam karena kami tidak boleh melihat secara langsung, kemudian juga keluarga pun juga tidak boleh diperkenankan untuk melihat para korban. Namun yang pasti tadi kami sudah sempat berbincang kepada Kepala IGD RSCM Dr. Eva dan menyatakan bahwa 20 korban luka bakar ini kondisinya saat ini kritis, namun sudah dapat ditangani secara intensif. Dan untuk penanganan sendiri yang dilakukan yakni adalah penanggulangan luka karena untuk korban luka bakar ini mencapai lebih dari 30%, bahkan ada yang mencapai 60%. Mengapa ini juga menjadi salah satu alasan dari Rumah Sakit Hermina ini memindahkan para korban luka bakar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena untuk menangani luka bakar ini memerlukan perawatan dan juga peralatan yang khusus untuk menangani luka bakar. Kemudian juga untuk penanganan lainnya yang dilakukan terhadap 20 korban. Ini adalah diberikan bantuan selang di saluran pernafasan untuk memudahkan para korban ini bernafas. Karena tadi pernyataan juga dari Dr. Eva, Kepala IGD RSCM, menyatakan bahwa seluruh korban ini menghirup asap yang mengakibatkan saluran pernafasan mereka terganggu. Sudah ada beberapa korban yang dipindahkan ke ICU dan juga nantinya seluruh korban ini akan dipindahkan ke ruang perawatan dan juga tadi dari pihak Kepala IGD menyatakan bahwa daya tampung ini kurang cukup sehingga rencananya besok ada beberapa yang dipindahkan ke Rumah Sakit Islam ataupun juga RSPAD. Dan saat ini kondisi di rumah sakit para keluarga masih berada di depan IGD karena mereka tidak boleh diperkenankan untuk bertemu dengan keluarga mereka yang saat ini tengah dirawat di IGD RSCM. Dan tadi juga dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa para keluarga ini himbau untuk pulang karena baru besok mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka. Untuk sementara demikian Prita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Marsyalina Gita melaporkan dari RSCM Jakarta.